Hai guys, ini untuk semua zodiak. Kita akan bacakan setiap per zodiak. Di sini ada Capricorn, Taurus, Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan zodiak Pisces, Aries, Leo, dengan Sagittarius untuk energi who's coming towards you di minggu depan. Nah, untuk overall energi untuk zodiak kalian, mungkin kalian akan berhadapan dengan seseorang yang berasal dari masa lalu yang kembali hadir dalam hidup kamu, atau ada di mana situasi kalian harus membalance dalam kehidupan percintaan kalian gitu ya. Dengan Temperance ini bisa dikaitkan dengan seseorang yang berusaha untuk entah merekonsil atau bertemu atau ada suatu reconnect terkait dengan seseorang yang berasal dari masa lalu. Tapi ini juga dikaitkan dengan seseorang yang harus bisa membalance suatu situasi on and off, atau ada situasi di mana kalian harus membiarkan keadaan mengalir gitu ya, atau seseorang berusaha membalance suatu situasi. Nah, terkait dengan ini, dengan overall energi kalian, ini juga dikaitkan dengan seseorang yang kamu anggap adalah punya special connection atau soulmate, atau seseorang yang sebenarnya mungkin yang berasal dari masa lalu masih menyimpan rasa terkait dengan kamu, tetapi mungkin orang itu tidak tidak memberitahu sepenuhnya terkait dengan apa yang dia rasakan, paham? Karena di sini ada Mas itu adalah not showing true feelings, jadi dia tidak memberitahu apa yang dia rasakan sedalam-dalamnya. Oke. Nah, kita akan lihat untuk per zodiak, dan semoga ini bisa berhubungan dengan kalian walaupun dengan satu kartu. Kita mulai dengan zodiak Capricorn. Capricorn di sini dengan Ten of Wands dengan not today. Jadi mungkin energi who's coming towards you atau orang yang berhadapan dengan kamu, mungkin dia sekarang lagi nggak mood gitu ya. Not today, not dealing hurt, atau avoiding conversation. Di sini ada suatu keadaan di mana entah ini akan mengefek di diri kamu, atau ini kamu berhubungan dengan suatu energi yang akan berhadapan dengan kamu. Ini bisa juga dikaitkan dengan seseorang yang mungkin sedang mengalami lagi nggak mood untuk nelpon kamu, atau vice versa. Kamu juga mungkin lagi nggak mood untuk berhadapan dengan seseorang. Tapi ini adalah energi who's coming towards you. Jadi mungkin akan ada suatu keadaan atau situasi kalian akan menghadapi seseorang yang sedang tidak mau bicara sama kamu, menghindar dari suatu percakapan, telepon, karena mungkin dia lagi marah, kamu lagi nggak mood, atau kamu lagi nggak mood. Dengan Ten of Wands mungkin ada sesuatu hal yang kamu merasa suatu berulang-ulang terjadi gitu ya, atau ada sesuatu hal yang kamu merasa gue harus nggak untuk melepaskan segala sesuatu beban. Nah, beban ini banyak hal, entah ada sesuatu hal yang ingin dia katakan, ada sesuatu hal yang mungkin dia merasa seperti kayak ada sesuatu hal yang ingin katakan, tapi mungkin akhirnya menjadi membludak. Tapi mungkin seseorang di sini menutup dirinya untuk mengatakan sesuatu hal. Tadi seperti dengan overall energi, mungkin ada seseorang berusaha ngebalance situasi, dan mungkin dia udah berada dalam situasi yang udah nggak sanggup, tapi akhirnya dia set boundaries, akhirnya dia tidak mengomong atau tidak ngasih tahu apa yang dia rasakan. Oke. Untuk zodiak Taurus, kita akan lihat energi who's coming towards you. Di sini ada sunglasses dengan watching, stalking, looking, focusing out. Jadi mungkin energi who's coming towards untuk zodiak Taurus di minggu depan dengan sunglasses dengan Nine of Pentacle. Vice versa, mungkin ini kamu atau orang yang sedang berhadapan dengan kamu. Kalau aku lihat di sini untuk zodiak Taurus di minggu depan mungkin akan ada orang yang nge-stalk kamu, atau mungkin kalau dilihat dengan Temperance, dengan The Mask, mungkin ada seseorang yang berusaha mencari tahu terkait dengan seseorang yang mungkin dia lebih fokus sama dirinya dia sendiri. Nah, kalau misalnya mungkin kamu mengignore seseorang atau menghindar dari seseorang, dia melihat kayaknya kamu memfokuskan diri kamu di tempat yang lain. Atau ini juga ibaratnya mungkin ada mungkin ada seseorang di sini tidak berkomunikasi sama kamu, mungkin karena kamu sibuk punya aktivitas yang lain, yang akhirnya seseorang berusaha mencari tahu emang ada apa sih kok kayaknya dia mengignore gue, atau vice versa. Ini bisa yang dilakukan oleh kamu terhadap seseorang.
Oke, untuk zodiak Virgo, energi who's coming towards you untuk di minggu depan Virgo ini terkait dengan engagement ring dengan the lovers. Jadi sebenarnya untuk di minggu depan Virgo ada sesuatu hal di mana kalian bisa mempererat suatu connection terkait dengan pasangan kamu, terkait dengan orang yang berhadapan dengan kamu, vice versa. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan orang yang berhubungan dengan kamu. Ada suatu keadaan atau situasi kamu merasa feeling engaged atau ngerasa punya soul deep connection dengan seseorang. Oke, dengan the lovers mungkin ada suatu keputusan. Tapi ini sebenarnya kalau dengan engagement dengan the lovers ada kemungkinan kamu menikah, ada kemungkinan kamu merasa ada suatu keadaan di mana kamu merasa punya deep connection dengan seseorang, atau ada suatu pengen melevel up dalam suatu komitmen. Oke. Untuk zodiak Aquarius untuk di minggu depan di sini ada Grim Reaper. Grim Reaper ini bisa dikaitkan dengan ada suatu ending, ada suatu tidak memberikan suatu kesempatan. Ini juga mungkin ada suatu transformasi yang akan terjadi sama kamu Aquarius di minggu depan, atau vice versa. Mungkin seseorang sedang mengalami hal tersebut yang akhirnya mengefek ke diri kamu. Oke, The Grim Reaper ini dikaitkan dengan the Hierophant, adalah suatu komitmen, long term commitment, suatu contract agreement dengan Grim Reaper. Jadi mungkin di minggu depan energi who's coming towards you antara satu, mungkin kamu berhadapan dengan seseorang yang mungkin dia sedang mengalami suatu transformasi dalam pekerjaannya, mungkin dalam suatu hubungannya, mungkin, atau mungkin ini yang sedang terjadi sama kamu di minggu depan. Ada suatu ending atau ada suatu transformasi dalam suatu dinamika dalam suatu hubungan antara kamu dengan seseorang. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Libra. Di sini ada Girl's Talk dengan Three of Swords. Kalau dilihat Libra, energi who's coming towards you, time with friends, moving on, happily single. Kalau dikaitkan dengan kartu ini, mungkin ada suatu decision atau keputusan antara kamu dengan seseorang, akhirnya kamu putus atau memilih untuk menghentikan suatu pattern yang menyakiti kamu, atau ada sesuatu hal yang bikin kamu sakit hati terkait dengan orang yang berhadapan dengan kamu. Tapi mungkin kalau memang kamu mengalami sesuatu hal atau rasa sakit hati atau rasa kekecewaan dengan seseorang, kamu kayaknya memilih untuk memfokuskan diri kamu terhadap sesuatu hal yang lain, atau kamu memilih untuk ya udahlah biarin gue single aja. Atau mungkin kalau misalnya kamu sedang mengalami sesuatu hal kekecewaan terkait dengan seseorang, mungkin pada akhirnya kamu memilih untuk banyak menghabiskan waktu dengan teman. Atau ini juga kalau dikaitkan dengan kartu ini, mungkin seseorang sebenarnya masih kecewa, masih sakit hati dan segala macam, tapi sebenarnya dia hanya menutupi rasa sakit hatinya aja. Paham nggak? Sebenarnya dia juga lost control atau ngerasa lonely, atau sebenarnya dia punya rasa kecewa, cuman dia nggak nunjukin dengan mungkin belaga seakan-akan dia baik-baik aja. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Gemini. Di sini Gemini dengan mirror dengan Ace of Cups. Oke, jadi mungkin ada suatu keadaan atau situasi di mana kalian, kamu atau dengan orang yang berhadapan dengan kamu, sama-sama melakukan sesuatu hal yang sama. Jadi misalnya kalau dua-duanya diem, dua-duanya juga diem, dua-duanya nggak kontak, nggak ada yang berinisiat untuk menghubungi, kamu juga nggak menghubungi. Jadi sebenarnya mungkin ada sesuatu keadaan atau situasi di mana kamu melakukan sesuatu hal yang sama dengan orang yang berhadapan dengan kamu, atau vice versa. Mungkin kamu merasa orang tersebut juga tidak mengontak kamu dan kamu juga tidak berinisiatif untuk menghubungi dia. Jadi mungkin di minggu depan Gemini ada suatu keadaan dan situasi di mana karena ada sesuatu hal yang dilakukan secara sama yang tidak menghasilkan suatu balance dalam suatu hubungan, yang pada akhirnya seseorang mempertanyakan suatu emosi yang kamu invest dalam suatu hubungan. Atau di sini juga karena tidak ada suatu komunikasi atau tidak ada suatu inisiatif yang akhirnya seseorang di sini merasa mungkin kamu sudah meninggalkan orang tersebut, atau ibaratnya mungkin dia merasa ya udahlah orang dia juga begini, ya udahlah orang dia juga begitu. Jadi mungkin ada suatu keputusan yang sama kah, pemikiran yang sama kah, atau sesuatu hal yang dilakukan yang sama yang akhirnya seseorang merasa tidak diapresiasi, atau apa yang dia lakukan selalu salah, atau mungkin dia merasa harus meninggalkan suatu connection yang dia merasa tidak ada punya kesepakatan berdua.
Oke, untuk zodiak Cancer kita lihat di minggu depan. Di sini ada Patient and King of Wands. Oke, Cancer. Jadi dilihat untuk di minggu depan energi who's coming towards you. Kalian bisa berhubungan dengan Aries, Leo, dengan Sagittarius atau siapapun. Dilihat dengan insane chemistry. Oke, jadi sebenarnya kalau dikaitkan dengan kartu yang ini Cancer, mungkin ada seseorang yang from your past atau seseorang yang berasal dari masa lalu. Ini bisa dirasakan oleh kamu atau orang tersebut. Sebenarnya dia masih punya gairah, atau sebenarnya dia masih punya atau merasakan feeling connected sama kamu. Atau ini juga bisa dikaitkan adalah akan ada suatu hubungan atau suatu komunikasi dengan seseorang yang kamu merasa punya chemistry yang sangat dalam. Dengan King of Wands mungkin dia juga ingin melakukan sesuatu hal sama kamu, atau dia pengen, jadi ibaratnya kalian berada dalam vibrasi yang sama, atau mungkin kamu akan berhadapan dengan seseorang yang dia tuh masih pengen, atau ya masih pengen deket karena merasa ada suatu entah sexual attraction yang masih kental, atau memang kalian punya chemistry yang sangat dalam aja sama orang tersebut. Oke, untuk zodiak Scorpio di sini abundance dengan Page of Wands. Oke, Leo, jadi mungkin di minggu depan ada sesuatu hal di mana akan ada suatu komunikasi dari mungkin adik, dari orang yang lebih muda, vice versa. Page of Wands juga ada suatu exciting news atau ada berita yang membahagiakan, berita yang bikin kamu senang terkait dengan mungkin abundance atau terkait dengan suatu rejeki gitu ya. Jadi mungkin akan ada suatu informasi yang bikin kamu happy, atau ada suatu keberkahan, suatu pesan, sesuatu hal yang bikin kamu senang, mungkin yang menghasilkan uang. Jadi mungkin apapun yang kamu lakukan, kalau misalnya ada suatu project, ada suatu keinginan, kamu harus bisa memaintain hal tersebut karena itu bisa menghasilkan suatu keberkahan. Oke. Bener kan ya? Oke, kok aku bilangnya ini Leo. Ini untuk zodiak Scorpio. Benar. Jadi untuk Scorpio ini sebenarnya untuk Scorpio, sorry. Ini untuk Scorpio, bukan untuk zodiak. Scorpio. Jadi Scorpio mungkin akan ada suatu komunikasi, akan ada suatu rejeki, akan ada suatu berita terkait dengan uang atau sesuatu hal yang kamu manifest menghasilkan sesuatu keberkahan. Oke? Maaf guys untuk zodiak Scorpio. Nah, untuk zodiak Pisces. Oke, Pisces di sini ada the runner dengan Four of Swords. Four of Swords ini banyak hal. Four of Swords ini bisa tidak ada suatu reaksi atau ada suatu delay. Four of Swords juga bisa dikaitkan non-responsive terhadap sesuatu hal. Four of Swords juga ada sesuatu hal di mana mungkin kamu sedang berpikir sesuatu, atau vice versa. Mungkin ini yang dilakukan oleh seseorang karena energi who's coming towards you di sini dilihat the runner. The runner ini bisa dikaitkan dengan seseorang yang mungkin dia nggak bisa letting go kamu, atau nggak bisa jauh dari kamu, atau vice versa. Kamu merasa nggak bisa jauh dari orang tersebut. Fear of intimacy. Tapi di sini juga ada dijelaskan bahwa fear of intimacy mungkin ini terkait dengan vice versa ya, mungkin ini kamu atau seseorang yang sedang berhadapan dengan kamu. Dengan Four of Swords, dengan runner in codependent relationship, ini bisa dikaitkan dengan mungkin ada sesuatu hal yang dipikirkan orang yang berhadapan dengan kamu Pisces terkait dengan ada suatu keinginan lebih gitu ya, ada suatu keinginan lebih tapi takut gitu loh. Jadi ada sesuatu hal yang dia pikirkan dalam pemikirannya dia untuk mungkin kayak apa ya, kayak orang pengen deep tapi takut, tapi ada sesuatu hal yang dia nggak bisa ada sesuatu hal yang dia nggak bisa untuk involve terlalu jauh, mungkin gitulah contohnya. Tapi kalau lihat dengan Four of Swords, mungkin ini juga dikaitkan dengan kalau memang ada sesuatu delay komunikasi antara kamu dengan orang tersebut, atau kamu berusaha menghubungi orang tersebut tapi mungkin dia non responsif, atau mungkin ada sesuatu hal yang kamu lakukan tapi dia cuman memberikan silent treatment sama kamu. Mungkin ada sesuatu hal yang berada dalam pikirannya dia. Oke, tapi ini juga bisa apa yang kamu lakukan terkait dengan seseorang. Mungkin kamu tidak membalas atau tidak merespon sesuatu hal karena ada sesuatu hal yang sedang berkutat dalam pikiran kamu. Entah karena apakah kamu mendengarkan sesuatu hal, kamu merasa lebih mendengarkan keegoisan kamu, pride kamu, gengsi kamu, apapun itu. Jadi mungkin di minggu depan akan ada sesuatu hal yang ada dalam pikiran kamu atau pikiran seseorang terkait dengan hubungan ini, gitu ya.
Oke, kita akan lihat untuk zodiak Aries. Aries di sini di The Hangman and the Snake. Jadi mungkin ini adalah satu ya, ada kemungkinan kalau Aries kamu berhubungan dengan third party gitu ya, kamu punya hubungan, tapi mungkin kamu punya seseorang yang lainnya. Jadi ada sesuatu hal, hati-hati dengan suatu hati-hati dengan sesuatu, entah godaan, entah berhubungan dengan seseorang di luar dalam suatu hubungan gitu ya, karena orang ini akan membuat kamu berpikir atau ada hal yang membuat kamu terhenti dalam suatu hubungan. Jadi mungkin kalau kamu punya third party, ada sesuatu hal yang sedang kamu pikirkan terkait dengan orang tersebut, atau ada suatu perspektif kamu terkait dengan orang ini gitu ya. Jadi hati-hati dengan situasi ini. Entah mungkin ada sesuatu hal yang dia lakukan yang mengefek kamu, yang akhirnya kamu mendelay sesuatu hal terjadi, atau kamu memiliki suatu perspektif terkait dengan orang ini. Hati-hati juga apabila kalau kamu single, mungkin ada suatu kompetisi antara kamu dengan seseorang yang akhirnya membuat kamu menghentikan sesuatu hal. Oke? Untuk zodiak Leo, oke, ini baru untuk zodiak Leo. Jadi Leo di sini ada The Chariot and Girl with Snake. Oke, jadi mungkin di minggu depan ini entah akan ada seseorang from your past kembali hadir dalam hidup kamu yang sebenarnya dia tuh masih pengen atau masih punya rasa sama kamu. Tapi orang ini mungkin agak sedikit narsis atau dia selalu mengontrol pikiran kamu, mengontrol suatu keadaan dan situasi, selalu ngerasa dirinya benar atau selalu ngerasa dirinya selalu dialah yang ibaratnya paling benar. Jadi mungkin ada kemungkinan akan ada seseorang coming towards you, tapi ini adalah orang yang mungkin agak sedikit narsis terhadap sesuatu hal. Oke, aku nggak tahu apakah kamu akan membuka suatu kesempatan dengan orang ini, atau kamu akan set boundaries atau men-set pagar-pagar terkait dengan orang ini. Oke, mungkin dia itu di depannya aja terlihat seperti itu, tapi sebenarnya dia masih memiliki rasa sama kamu. Jadi mungkin kamu akan ada suatu ekspektasi, entah orang itu akan kembali hadir dalam hidup kamu, atau mungkin apabila memang kamu sedang dekat dengan seseorang yang sebenarnya dia gak baik-baik banget buat kamu, tapi ada kemungkinan kamu kayaknya pengennya pergi aja dari orang ini. Oke, untuk zodiak Sagittarius. Wow, Sagittarius. Di sini ada The Tower. Oke, The Tower, tapi ada sesuatu hal yang baik juga. Di sini ada relationship evolving dengan to the next phase, healing the inner child. Jadi hati-hati untuk Sagittarius. Jadi ada dua hal yang mungkin akan terjadi sama kamu. Entah kamu akan hubungan kamu ini ada dua sih sebenarnya, karena The Tower itu adalah suatu hal yang harus terjadi dalam suatu hubungan, dalam dinamika dalam hubungan. Bisa bagus, bisa jelek, bisa ada suatu transformasi yang akan terjadi dalam hubungan kamu atau dengan orang yang berhubungan dengan kamu. Oke? Tapi ini bisa merubah ke fase yang baru. Oke, jadi meninggalkan sesuatu hal yang lama menuju sesuatu hal yang lebih baik. Tapi dengan The Tower akan ada suatu hal yang akan kamu ketahui yang bikin kamu kaget, entah terkait dengan pernyataan, entah terkait dengan perkataan, terkait dengan orang yang berhubungan dengan kamu, atau mungkin ada suatu event atau momen yang bikin kamu kaget. Tapi apapun perubahan secara drastis atau apapun sesuatu hal yang kamu kaget atau shock, itu akan membuat suatu fase yang baru terkait dengan kamu dengan orang tersebut gitu ya. Oke, semoga bisa berhubungan dengan kalian. Bye guys.